now! I've been here before. Is this it? Di awal film, kita akan diperlihatkan seorang wanita berambut pendek, memakai kacamata hitam. Dia adalah mantan marinir. Berlatar di Maroko, dia langsung datang untuk menemui teman-temannya karena sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Kemudian, wanita ini langsung disambut oleh seorang laki-laki yang mengendarai motor. You good? Yeah. Mereka berdua sudah lama saling mengenal dan akan bertemu dengan teman-teman yang lain di tempat ini. Salah satunya yang bernama Andy sebagai ketua pemimpin dan teman yang bernama Brooke. Mereka langsung melakukan perbincangan yang sangat serius karena akan menjalankan sebuah misi rahasia dengan bayaran yang sangat mahal. Disambut oleh seorang laki-laki yang bernama Joe, mereka pun langsung dipersilakan masuk ke rumah ini. Dan ada temannya yang bernama Nick. Dari kelompok ini semuanya sudah lama saling mengenal. Pada kesempatan mereka akan menjalankan sebuah misi rahasia. Namun sebelum lanjut, mereka semua langsung memberikan makanan dan hidangan kepada Andy sebagai pemimpin kelompok. Hazelnut, not walnut, Black Sea. Pomegranate, Eastern Turkey. Selang beberapa lama kemudian, akhirnya Andy dan Brooke langsung datang ke sebuah tempat. Akan bertemu dengan mantan intelijen CIA karena dialah yang akan memberikan sebuah misi. Laki-laki inilah yang bernama Copley, seorang mantan intelijen CIA yang mendapatkan sebuah masalah di Maroko. Kelompok teroris yang sudah meresahkan masyarakat dan menculik beberapa siswa di sekolah dasar, di mana seluruh para kepolisian dan para tentara di tempat ini belum bisa menemukannya. Kemudian Andy dan timnya diminta oleh Copley untuk membawa para sandera tersebut. You can name your price. We'll invoice you when it's done. Selang beberapa lama kemudian, dengan persiapan yang sangat matang, Andy, Brooke, Joe, dan Nick hanyalah 4 orang saja yang akan menghajar seluruh para teroris yang ada di tempat ini. Sesuai dengan instruksi, mereka pun langsung menyusup ke sebuah tempat. Diduga para siswa yang sudah disandra ada di tempat ini. Tanpa basa-basi, Andy dan timnya memasuki area terlarang. Setelah menghajar beberapa penjaga, Andy bersama timnya sudah memasuki sebuah area di mana seluruh siswa ini ada di tempat ini. Sepatu yang sudah berserakan, mereka pun pastinya ada di balik pintu. Akan tetapi, tanpa sadar, ternyata ini adalah hanyalah jebakan. Sehingga Andy bersama timnya dihajar habis-habisan. Sungguh tanpa diduga, Andy bersama timnya telah dihujani oleh peluru sehingga semua pun langsung tewas. Entah apa yang terjadi, di mana Andy bersama yang lainnya telah mengeluarkan peluru tersebut secara otomatis di dalam tubuhnya masing-masing. Mereka telah hidup kembali. Apa yang terjadi dengan mereka? Yang jelas ini adalah bukan manusia biasa. Oh my God. Go!
are the girls? There never were any girls. We've been set up. Selang beberapa lama kemudian, Andy bersama timnya langsung keluar dari markas tersebut, mengubur baju termasuk juga peralatan yang telah dipakai ketika menjalankan misi. Mereka pun telah mengetahui siapakah identitas Andy sebenarnya. Ternyata misi yang telah diberikan oleh si Copley itu adalah hanyalah pengalihan saja supaya Andy bersama timnya telah terbongkar, karena Andy bersama timnya adalah manusia abadi. We have to find Copley to tie this thing off. Kemudian saya akan membawa para penonton ke Afghanistan, di mana seluruh para pasukan khusus dan tentara masuk ke dalam area Afghanistan untuk mencari seorang teroris. Dan seluruh para pasukan ini langsung bertanya kepada seluruh masyarakat sipil untuk bertanya apakah pernah melihat seseorang yang telah diberikan dalam selebaran gambar untuk bisa mengamankan masyarakat, karena teroris ini sudah meresahkan bertahun-tahun. Salah satu dari mereka yang bernama Nail, dia adalah prajurit handal, ahli dalam bertarung, dan mereka menginginkan seorang teroris yang telah bersembunyi di tempat ini. Setelah ditelusuri, tiba-tiba saja ada penyerangan. Lalu, tiba-tiba Stop! Clear! Covering! Clear! Little help, please! Medic! sungguh tanpa diduga, ternyata si teroris telah membawa pisau dapur sehingga menyayat leher Nail hampir putus. Semua tim yang telah melihat langsung gegar, meminta kepada seluruh tim medis untuk menolong Nail karena dia sedang sekarat. Kembali lagi kepada Andy bersama timnya yang telah memimpikan terhadap Nail yang sedang digorok oleh seseorang, namun dia telah selamat dari insiden tersebut. Andy yang sebagai pemimpin kelompok abadi, dia pun telah mengingat bahwa ada seseorang yang telah memiliki kemampuan tersebut. Otomatis Andy langsung mempunyai pikiran untuk bisa menyelamatkan Nail dari seseorang sebelum diketahui oleh siapapun. Semua apa yang dilihat oleh mereka ternyata sama diimpikan oleh seluruh Andy dan timnya. Akhirnya Andy langsung memutuskan untuk menjemput Nail. I'll meet you there. Find Copley. Jesus. She's just a... Singkat cerita, kembali lagi kepada Nail yang sekarang ada di tim medis. Melihat apa yang telah terjadi, teman-temannya heran kenapa Nail tidak mempunyai bekas luka sedikit pun di dalam lehernya, sehingga mereka pun langsung benar-benar tercengang apa yang telah terjadi. Setelah melakukan aktivitas seperti biasanya, Nail langsung dipanggil oleh komandan untuk bertemu dengan seseorang dan dia akan dinaikkan pangkatnya. Kemudian Nail langsung disuruh untuk persiapan dan membawa semua peralatannya karena dia akan dikirim ke suatu tempat. Namun Andy sudah datang untuk menjemputnya. Sungguh tanpa diduga, kelompok manusia abadi yang dipimpin oleh Andy telah mendapatkan Nail yang ada di tempat ini. Keadaan yang sedang terpingsan, tiba-tiba saja Nail langsung tersadar apa yang telah terjadi ke dalam dirinya. Tanpa basa-basi, di mana Nail langsung membuka plakat pintu dan jatuh dari mobil. Nail yang belum mengerti tentang situasi seperti ini, dia ingin kabur dari Andy sekuat tenaga untuk menyerah. You shot me. Memang edas sekali, di mana Andy langsung menembak kepalanya Nail sampai bocor. Tiba-tiba saja dia telah sembuh kembali. Baru kali inilah Nail menyadari dia memang benar-benar mempunyai sesuatu yang berbeda dalam tubuhnya. Andy mengatakan
bahwa Nail mempunyai sebuah warisan. Dia adalah seorang manusia abadi. Untuk bisa menyelamatkan Nail, maka Andy harus membawanya ke suatu tempat sebelum seseorang telah mengetahui kemampuan Nail. Tanpa basa-basi, akhirnya Nail langsung ikut bersama Andy. Singkat cerita, Andy dan Nail sudah berada di suatu tempat di mana Andy sudah mempersiapkan pesawat untuk perjalanan yang sangat panjang. Tanpa banyak pertanyaan, akhirnya Nail disuruh untuk masuk ke dalam pesawat tersebut. Ternyata ini adalah pesawat penyelundupan ganja untuk berada di suatu tempat. Namun, ini hanyalah satu-satunya kendaraan untuk berangkat. Kemudian, di tengah-tengah perjalanan, Nail belum paham tentang situasi yang telah terjadi. Kenapa dirinya tidak pernah terluka sedikit pun ketika melakukan sebuah misi. Bahkan dia mendapatkan sebuah kemampuan yang sangat serius, bisa sembuh total dengan waktu yang sangat singkat. Tetapi Nail tidak percaya apa yang akan dilakukan oleh Andy. Apakah dia orang jahat ataupun orang baik? Yang jelas tiba-tiba saja menculik dirinya, dibawa ke suatu tempat. Apalagi Andy sangatlah mencurigakan. Dia menghajar beberapa para tentara yang ada di markasnya. Akhirnya Nail langsung menodongkan senjata. Sit your ass down. Land this plane. Who's gonna fly the plane? Tanpa diduga, Andy membuat sebuah resiko. Dia menghajar pilotnya sampai mati, sehingga pesawat pun langsung oleng di tengah-tengah udara. Andy mengatakan kepada Nail untuk membuka tali yang ada di tangannya untuk bisa mengendarai pesawat tersebut. Tanpa basa-basi, akhirnya ini adalah sebuah jebakan di mana si pilot pura-pura mati. Disinilah Andy langsung memberikan sebuah kepahaman kepada Nail dengan mengajarnya habis-habisan. You really want to do this, kid? You're very good. What's your name? Niall. This is real. Singkat cerita, Nail yang sekarang hampir percaya kepada Andy tiba di Prancis. Mereka berdua akan memasuki sebuah area di mana Andy dan timnya sedang berkumpul di tempat ini. Memang kita semua tidak diinginkan sebagai manusia abadi, tetapi apa yang dilakukan oleh mereka semua kita harus bisa memanfaatkannya sebelum orang lain mengetahui tentang kemampuan kita. Maka mereka pun harus bisa saling menjaga satu sama lain. Karena sesungguhnya kita semua pastinya akan mati. Suatu saat nanti kekuatan kita akan hilang. Your wounds just don't heal up anymore, and If we can die. It is a lot to understand. Selang beberapa lama kemudian, ketika tengah malam, di mana semua orang telah memimpikan tentang sesuatu, khususnya adalah Nail telah melihat ada seorang wanita yang telah ditenggelamkan beberapa abad yang lalu. Mungkin saja itu adalah kelompok dari mereka tentang manusia abadi. Kemudian kita akan memperlihatkan di mana Andy langsung menceritakan tentang seorang temannya beberapa ratus tahun yang lalu. Dialah yang bernama Queen, seorang wanita yang pernah berjuang dengan Andy beberapa abad yang lalu. He was a pit viper in a fight. Namun suatu ketika, kekuatan mereka berdua telah diketahui oleh raja di suatu tempat. Maka Andy dan Queen telah disiksa habis-habisan. Pada akhirnya mereka tidak akan pernah dilepaskan oleh si raja untuk bisa mati sampai kepalang. Namun tiba-tiba saja Queen telah dibawa oleh prajurit dimasukkan ke dalam peti mumi besi. where are you taking her?
Sungguh cerita yang sangat tragis. Sampai sekarang Andy belum bisa menemukan di manakah Queen berada. Dengan mimpi ini yang jelas Queen masih hidup. Mungkin saja masih berada di dalam dasar lautan, di mana dia tidak akan pernah mati. Bahkan dia kesakitan sengsara di dasar lautan. Mendengar cerita Andy, akhirnya Niall pun langsung keluar untuk mencari udara, karena memang ini adalah sesuatu yang belum masuk akal di dalam pikirannya. Tanpa sadar, tiba-tiba saja para tim pasukan khusus yang entah siapa datang langsung menyerang tanpa disepengetahuan oleh Andy. We're all you've got. Sungguh tanpa diduga, Andy melihat Brooke yang sudah keluar isi perutnya karena mendapatkan sebuah ledakan yang sangat besar. Namun sayang sekali, Nick dan Joey entah ada di mana. Akhirnya mereka pun telah mengetahui seseorang datang ke tempat ini. Andy mengatakan kepada Brooke untuk bersiap-siap dan menerima aba-abanya untuk segera kabur. Wait for my signal. Kemudian di sisi lain, seluruh para pasukan khusus ini telah membawa Nick dan Joey di suatu tempat. Mereka berdua langsung dengan senjata untuk bisa menurut. Namun sayang sekali, Joey dan Nick tidak akan mati hanya dengan tembakan senjata seperti itu. Tiba di suatu tempat, mereka pun langsung dibawa oleh mobil lapis baja. Ternyata semua ini adalah kelakuannya si Copley. Kemudian di sisi lain, Andy, Niall dan Brooke telah kabur dari markas tersebut, datang ke suatu tempat di mana ini adalah peristirahatan yang telah dirahasiakan oleh Andy. Berabad-abad tidak ada pernah orang yang datang ke tempat ini, karena ini adalah tempat persembunyian Andy yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Semua peralatan persenjataan ada di tempat ini untuk melakukan persiapan. Get to work finding Copley. Di sisi lain, kita akan melihat bahwa Joe dan Nick telah dibawa oleh si Copley menemui seseorang. Dia adalah bos mafia yang bernama Stephen Merrick yang telah memerintahkan kepada Copley untuk membawa orang-orang spesial ini. Dia akan meneliti untuk bisa mendapatkan kekuatan abadi tersebut dengan alih-alih untuk menciptakan sebuah obat dan bisa menyembuhkan semua penyakit dibawa oleh DNA mereka berdua. What do you see? Wait. Di sisi lain, Brooke yang masih saja melacak keberadaan Nick dan Joe, tiba-tiba saja Andy merasa tidak enak badan. Ternyata dia telah berdarah. Entah apa yang telah terjadi kepada Andy. Dia merahasiakan kepada semua orang, mengatakan kepada Brooke dan Niall bahwa dia akan pergi sebentar keluar, jangan kemana-mana sesuai instruksi dari dirinya. Tanpa sepengetahuan mereka berdua, akhirnya Andy keluar dengan secara diam-diam. Tiba di apotek, dia pun langsung membawa sebuah obat untuk bisa menyembuhkan dirinya. Apakah Andy sekarang sudah habis masanya menjadi manusia abadi? Karena pertarungan semalam, dia telah terluka, membawa beberapa plester untuk bisa menutup kulitnya yang telah terluka. Melihat apa yang ada di tempat ini, akhirnya Andy meminta bantuan kepada si kasir supaya dia bisa menempelkan beberapa plester ke dalam kulitnya. Sungguh tanpa diduga, ternyata memang betul sekarang Andy menjadi manusia biasa, di mana masa keabadian Andy sekarang sudah lenyap. Karena inilah akan terjadi kepada seluruh manusia yang ada di dunia ini. Apalagi Andy yang sekarang mempunyai sebuah kekuatan, tiba-tiba saja kekuatan Andy telah lenyap tanpa sepengetahuan teman-temannya. How long will the testing take? You don't need them for that. Di sisi lain, Copley yang sekarang sedang berdebat dengan Merrick.
Dia sekarang sudah tidak sejalan, mendapatkan manusia abadi hanya untuk kepentingan dirinya dan akan memperkaya diri dengan melakukan uji tes terhadap DNA, termasuk juga jaringan yang ada dalam tubuh Joe dan Nick. Melakukan penelitian ini dengan menyiksa mereka berdua sampai mendapatkan sebuah obat termasuk juga vaksin yang sangat luar biasa, akan diperjualbelikan dengan harga yang sangat mahal. Memang niat si Merrick ini benar-benar sangatlah biadab sekali. Namun yang pasti Joe dan Nick tidak akan pernah diam. Dia akan berusaha keluar dari tempat ini. Dovremmo tornarci. Kemudian kita kembali lagi kepada Andy yang sekarang masih di tempat persembunyian, masih memikirkan bagaimanakah nasib Joe dan Nick di suatu tempat karena mereka belum bisa menemukan lokasinya. Di tengah-tengah obrolan yang sangat hangat bersama Niall, apalagi dia masih baru dalam melakukan misi, tiba-tiba saja Brooke langsung mengetahui di manakah Nick dan Joe berada. Singkat cerita, Andy, Brooke, dan Niall sudah berada di tempat ini untuk menjemput Joe dan Nick yang sekarang sudah disandra. Namun tiba-tiba saja Niall mengatakan kepada Andy dia tidak mau melakukannya, dia ingin bebas. Can't do this. I'm not doing this. Niall memohon kepada Andy bahwa kehidupan yang sangat singkat ingin bersama keluarganya. Walaupun dia telah abadi, tetapi keluarganya tidak bisa seperti itu. Dia ingin menghabiskan waktu bersama keluarganya dan tidak mau melakukan hal-hal yang sangat berat bersama Andy dan timnya. Tetapi ini adalah sebuah pilihan. Akhirnya Andy langsung mempersilahkan kepada Niall untuk memilih dan pergi. The car. You gonna be okay? Always. Singkat cerita, akhirnya Andy bersama Brooke akan menyelamatkan Joe dan Nick yang sedang disandra di tempat ini. Sedangkan Niall telah membawa mobil akan pergi bersama keluarganya. Tiba-tiba saja dia berhenti di tengah-tengah jalan dan melihat ada beberapa pistol yang telah diberikan oleh Andy. Ternyata pistol tersebut tidak berisi peluru. Melihat beberapa waktu kemudian di mana pistol itu diberikan kepada Andy oleh Brooke, ternyata mungkin saja ada sesuatu yang terjadi. Apa yang akan dilakukan oleh Niall? Sedangkan Andy sudah berada di tempat ini meringkus si Copley yang sedang berdiri di dalam ruangan. Akhirnya peringkusan pun dimulai. Where are they? The Eternal Warrior. I heard you have a Nikki. Sungguh tanpa diduga apa yang telah terjadi. Ternyata si Brooke telah mengkhianati Andy. Melihat apa yang dilakukan oleh si Copley bahwa dia akan membebaskan Andy dari nasib abadi. Namun Andy tidak mau cara seperti ini. Apalagi si Brooke telah berkhianat kepada dirinya. Namun ternyata Andy yang telah tertembak di dalam perutnya, dia tidak bisa sembuh kembali. Brooke yang melihat itu semua, ternyata sekarang Andy sudah habis masanya. Bahwa Andy manusia biasa. She's not healing. Go on. Go on. Hurry up. Secure him. Nice work, Copley. Sungguh mengerikan. Ternyata itu adalah idenya si Merrick. Dia langsung datang kepada Copley untuk membawa dua manusia abadi tersebut. Walaupun sudah dijelaskan bahwa Andy sekarang sudah tidak abadi, dia pun menginginkan bahwa mereka berdua akan tetap saja diuji klinis supaya mengetahui apa yang ada dalam susunan DNA mereka berdua. Dengan secara paksa, akhirnya Andy dan Brooke telah dibawa. What happened? Keep her alive at all costs. Everything has to die, Mr. Merrick. Selang beberapa lama kemudian, kita akan melihat bahwa Copley yang masih berada di tempat ini. Tiba-tiba saja Niall langsung menurunkan senjata. Apa yang telah terjadi? Darah siapakah yang telah berceceran di atas lantai sambil menunjukkan bahwa dia adalah manusia abadi tim dari Andy. Bertanya kepada Copley di manakah Andy dan Brooke berada. Namun Copley mengatakan bahwa Andy telah berakhir masanya. Dia tidak menjadi manusia abadi lagi.
menjelaskan bahwa beberapa penelitian berabad-abad, Andy adalah manusia abadi pertama kalinya yang telah memimpin beberapa tentara yang ada di seluruh dunia, menyelamatkan beberapa orang. Bahkan orang tersebut telah berterima kasih kepada Andy. Namun niat Copley adalah ingin menolong Andy, tetapi ujungnya telah dimanfaatkan oleh si Merrick. Akhirnya Copley akan membantu Nail. Why would the immortality end and stop bleeding? I know where they are. Singkat cerita, tiba di markasnya Merrick, dia pun langsung membawa Nail untuk masuk ke tempat ini melalui jalur aksesnya si Copley. Masuk ke dalam sebuah ruangan, mempersiapkan persenjataan akan menyelamatkan Andy bersama kawan-kawannya. Kemudian Nail langsung meminta kepada si Copley untuk tidak ikut, karena ini adalah pertempuran yang sangat mengerikan. Bisa saja si Copley ini akan terbunuh. Persiapan yang sudah matang, termasuk juga persenjataan yang sudah lengkap, dibawa oleh Nail untuk melakukan pertempuran. Akhirnya disinilah Nail mulai beraksi. Sorry, I was just looking. Akhirnya Nail telah menemukan Andy dengan keadaan hampir sekarat. Entah apa yang terjadi ke dalam tubuhnya, karena keabadiannya sekarang sudah berakhir. Andy sudah menjadi manusia normal. Namun Nail langsung menguatkan bahwa kita semua harus keluar dari tempat ini dan bergegas untuk bisa melakukan perlawanan. Walaupun mereka semua masih berdebat karena si Brook telah menjadi pengkhianat di antara mereka, tetapi yang terpenting adalah mereka harus keluar terlebih dahulu dan membunuh si Merrick untuk bisa menyelamatkan dunia, termasuk juga untuk bisa menutupi semua kerahasiaan tentang manusia abadi yang ada di dunia ini. Tetapi Andy yang sekarang sudah terluka parah, dia pun masih saja kesakitan. Kemudian di sisi lain, Merrick telah membawa kapak warisan Wiro Sableng milik Andy yang sudah bertahun-tahun lamanya untuk melakukan pertempuran. Disinilah mereka langsung beraksi. Andy! Joe, Nikki, we're moving out! Where's Merrick? Sungguh pertempuran yang sangat brutal. Akhirnya mereka pun harus mencari Merrick ada di mana. Karena dia sedang bersembunyi di suatu tempat, akhirnya mereka pun langsung membagi tim supaya bisa mengefektifkan waktu mencari Merrick yang sekarang sudah memegang kapak Wiro Sableng. Seluruh para pasukan khusus dengan tim taktis, persenjataan yang sangat lengkap sudah berada di balik pintu untuk bisa melakukan perlawanan dan akan menghujaninya dengan peluru. Apa yang terjadi? Lalu tiba-tiba setelah menghajar seluruh anak buahnya si Merrick, mereka melihat bahwa si Merrick telah turun ke bawah gedung. Dengan begitu, jangan sampai lolos dengan seperti biasanya, karena dia mempunyai sebuah rahasia yang harus dibungkam di mata dunia.
Namun sangat disayangkan, Andy yang semakin kesakitan terhadap luka yang ada di dalam perutnya dan seluruh badannya memang terasa sakit, sudah bertahun-tahun tidak merasakannya. Tiba-tiba saja Merrick datang. Selfish little bitch. I will kill her. You are priceless. Ya, memang edan sekali. Niall langsung mengorbankan dirinya, menghajar si Merrick dari ketinggian dan terjun bebas. Untung saja Niall masih muda. Dia berhasil meregenerasi kulit dan tubuhnya sehingga dia berhasil lolos dari kematian. Walaupun lambat sedikit, dia berhasil hidup kembali. Dibawa oleh kawan-kawannya untuk segera pergi sebelum para kepolisian di tempat ini datang untuk melihat TKP. Akhirnya mereka pun langsung bergegas. Selang beberapa hari kemudian, Andy bersama kawan-kawannya sedang melakukan rapat paripurna terhadap Brooke yang telah dilakukan beberapa waktu yang lalu karena dia adalah seorang pengkhianat. Bertemu langsung dengan Niall karena dia memang tidak menyangkanya bahwa Brooke bekerja sama dengan Copley untuk membawa seluruh timnya Andy bersama dirinya untuk bisa mengakhiri tentang manusia abadi. Namun itu adalah situasi yang sangat salah dan kacau sehingga Brooke akan dieksekusi oleh Andy. Singkat cerita, akhirnya Andy langsung melakukan perbincangan empat mata dengan Brooke sebagai pemimpin kelompok manusia abadi karena dia telah melakukan kesalahan yang sangat besar. Brooke langsung diberikan tugas rahasia karena dia akan pergi dari kelompoknya sesuai perintah Andy. I won't see you again. Have a little faith, Book. Kemudian di sisi lain, Andy bersama kawan-kawannya langsung bertemu dengan Copley, di mana dia telah mengetahui tentang sejarah berabad-abad. Andy bersama kawan-kawan manusia abadi yang lainnya untuk bisa mengadili semua orang-orang yang ada di dunia. Copley yang sekarang bekerja sama dengan Andy mempunyai sebuah tugas untuk menghapus semua jejak Andy dan timnya. And you're going to help us. When we leave a footprint in the sands we meet. I'd be honored. Singkat cerita, 6 bulan telah berlalu, di mana Brooke yang telah diasingkan oleh Andy, dia benar-benar sangatlah frustasi terhadap dirinya. Apalagi dia seorang manusia abadi tidak pernah bisa mati. Ketika akan masuk ke dalam apartemennya, tiba-tiba saja adalah seorang wanita. Dia adalah yang telah hidup kembali yang bernama Queen. It's nice to finally meet you. Sayang sekali, film pun telah berakhir. Bagaimana tanggapan kalian semua para penonton setia Kadia GC? Silahkan tulis di kolom komentar. Jika ada yang bertanya, kenapa si Andy ini bisa berakhir dalam masa abadinya? Yang jelas, seluruh manusia abadi yang ada di film ini mempunyai masanya masing-masing. Setelah berabad-abad Andy menjunjung sebagai manusia abadi, akhirnya lini masa waktu telah berakhir dalam hidup Andy. Dan sekarang sudah menjadi manusia normal. Apa yang akan terjadi dalam kehidupan Andy selanjutnya? Yang jelas film ini pastinya ada kelanjutannya. Jangan sampai ketinggalan dengan cara klik subscribe, tombol loncengnya langsung ditendang. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.